Halo guys, kenalin, saya adalah entitas baru di dunia per-YouTubean. Saya mau ngelakuin hal yang di luar kebiasaan saya, termasuk bikin YouTube itu sendiri dan bikin video dengan voice over langsung kayak gini, yang benar-benar di luar kebiasaan saya. Oke, langsung aja. Tutorialnya yaitu tentang atau soal bikin oke, bikin efek 3D kayak gini teman-teman. Kalau nggak salah atau saya pribadi nyebut efek ini kayak namanya itu long shadow atau efek 3D kayak gini teman-teman. Sering lihat ya, banyak desain-desain kayak gini, kayak brand lokal nih, si Angkel atau Shift dari Pemuda Hijrah, atau ini ada logo dari klub basket New York Knicks atau yang lain-lainnya lah. Teman-teman mungkin sering lihat di Pinterest desain-desain kayak gini, dan mungkin dari teman-teman juga banyak atau pernah lihat juga tutorial, atau mungkin ada yang udah bisa dari teman-teman. Nah, kalau saya sekarang mau bagiin bagaimana kalau saya sendiri bikin efek kayak gini. Soalnya ada yang tricky juga teman-teman ketika bikin efek kayak gini tuh. Simple tapi harus apa ya? Presisi gitu. Ngekliknya itu salah ngeklik bisa jadi error, nggak jadi efeknya. Oke, kita langsung aja praktekin. Nah, teman-teman. Jadi untuk bikin efek kayak yang tadi ini di sini, itu ada dua cara sekarang, teman-teman. Ada yang dengan tools baru dan cara yang old school. Tools baru ini baru saya temuin ketika saya pakai Corel Draw 2024 kalau nggak salah, teman-teman. Ada tools baru yang namanya tools block shadow. Ini lebih simple, lebih cepat. Beda dengan yang old school itu, dia agak lama dan agak sedikit ribet. Tapi kalau udah biasa nggak ribet juga sih teman-teman. Nah, baik dari yang tools baru atau yang cara old school, kedua-duanya dia punya kekurangannya dan kelebihannya masing-masing. Oke, kita coba aja apa kelebihannya dan kekurangannya. Dari yang tools baru teman-teman, ini tuh cepet banget. Kan kelebihan efek dia ini, efeknya itu hidup itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya, oke saya bikin dulu lah, pakai tools block shadow. Ini tuh posisinya di sini, dari yang Corel Draw X7 sampai yang saya coba ini 2024, posisinya tetap ada di sini teman-teman. Toolsnya kita klik tekan, kita gak bakalan pakai shadow, tapi klik tekan terus arahin ke bawah, terus lepas pas di block shadow. Terus sama kita balikin dulu ke seleksi, kita select dulu yang mau dikasih efeknya, klik oke, terus tools ini lagi atau pencet spasi aja. Nah, caranya simple, klik tekan, jangan dulu dilepas, terus arahin kemana yang teman-teman mau. Saya coba arahin ke sini aja lah, ke sudut kiri bawah. Nah, ini bisa diatur-atur lagi. Kalau pengen efeknya itu, saya bawa ke atas kayak gini. Ini tuh kebanyakan dia pakai outline atau stroke di pinggir hurufnya ini. Ini bisa teman-teman, ini kan nggak ada nih, terus kita klik toolnya. Nah, ini masih 0,0 px, kita naikin aja. Nah, dia itu nambah stroke di hurufnya itu. Simple banget teman-teman. Nah, kalau yang pernah ngerasain teknik yang old school itu, waduh, ini cukup lumayan ribet. Nah, salah satu kelebihannya lagi selain dari tadi simple, dia itu efeknya hidup. Misalnya, ternyata saya itu typo ketika nulis yang mau di efeknya itu, halusnya ada
Crossrail misal kayak gini teman-teman. Nah dia itu langsung si efeknya itu langsung nyesuaiin lagi. Beda dengan yang old school itu dia harus ngebongkar lagi efeknya teman-teman dan coba lagi dari awal. Itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya apa? Nah nanti kekurangannya, atau kalau misalkan kebutuhannya itu cuma sampai efek kayak gini doang, sebenarnya tool block shadow ini cukup, nggak ada kekurangan kalau kata saya. Tapi kalau mau lebih nge-explore lagi, dia itu ada di cara yang old school, atau mungkin saya yang belum tahu, kurang explore di tools baru ini. Karena ada yang di cara yang old school nggak bisa diaplikasiin di tools ini teman-teman. Nanti kita bakal tahu apa kekurangannya ketika teman-teman udah tahu juga cara yang old school. Oke? Nah ini sampai sini aja dulu. Simpel teman-teman, cuma beberapa detik doang. Kalau kita coba yang old school itu emang agak sedikit lama, tapi tetap worth it. Oke, kita next, lanjut ke sini. Kita coba yang old school. Caranya sama, ini masih berupa tipe teks. Masih teks normal, nggak saya apa-apain. Belum saya apa-apain. Kita menuju tool yang di sini juga, grup ini. Dia itu satu kelompok. Nah, kita yang old school itu bakal kita pakai yang contour sama extrude. Untuk pertama kita pakai contour dulu. Oke, bentar. Saya klik dulu, seleksi dulu font yang mau di efek atau objek yang mau dikasih efeknya. Jangan netral kayak gini. Ini agak ribet nantinya. Nah, oke. Kita seleksi. Terus kita ke toolsnya, klik. Sudah diklik. Sama kayak tadi, diklik, tekan, terus lepasin. Nah ini kira-kira aja teman-teman. Ini itu bikin stroke-nya kayak tadi, atau outline-nya kayak yang ini nih. Saya coba tarik ke atas lagi. Nah bikin si stroke ini nih dulu, beda kan cara approaching-nya. Nah yang perlu diperhatikan juga ketika bikin stroke ini atau outline-nya ini itu fix, atau kalau udah jadi kayak gini itu nggak bisa dirubah-rubah lagi teman-teman. Maka dari awal itu harus udah di kira-kira, oh saya mau segini nih, atau oh saya kurang nih kayaknya segini aja. Karena kalau nanti udah jadi itu benar-benar harus ngebongkar lagi dari awal-awal bikin efeknya teman. Oke, kalau udah jadi begini, misalnya saya cukup segini aja, kita pisahin efek dan objeknya teman-teman. Nah yang dulu saya sering banget bikin kesalahan itu ketika salah ngeklik misahinnya. Kalau mau misahin si efek sama si objek itu, klik kanannya di bagian efeknya. Nanti dia ada pilihan break contour apart atau Ctrl K. Kalau dia diklik kanan di sini di objeknya atau yang warna putih, dia nggak bakal keluar teman-teman. Ctrl K-nya itu nggak ada. Jadi kalau pakai shortcut nih, terus Ctrl K di sini, dia nggak bakal lepas-lepas. Efeknya nggak ngaruh. Banyak, atau saya sering banget dulu, aneh kok gak bisa-bisa. Padahal harus di sini ngekliknya. Kita Ctrl K, dia itu bisa tarik, kita tes. Nah ini kelepas. Atau kita bakalan pakai shortcut dulu. Nah kita kesini, break contour apart atau Ctrl K. Terus kita coba tes tarik. Masih ke seleksi dua-duanya. Netralin dulu. Terus kita tarik. Nah ya udah kepisah. Setelah kepisah kayak gini, kita ke tool selanjutnya. Tool selanjutnya itu yaitu tool extrude. Tetap di sini group one ini juga. Nah ini extrude. Caranya gimana? Caranya sama. Kita seleksi dulu yang mau kasih efek. Select. Terus kita ke toolsnya.
sama kayak tadi, klik tekan, arahin, terus lepas. Nah, saya arahin ke bawah aja dulu. Oke, sekarang kita ngomongin kelebihan dari yang cara old school. Kelebihannya apa? Nah, salah satu kelebihannya itu ini. Bukan ini ya. Ini nih, efek ini. Dia itu ada efek berapa ya? 1 2 3 4 5 6 efek yang berbeda atau extrusion type tulisannya. Tetapi yang paling sering saya pakai itu yang ini satu, dan yang ketiga 1 2 3. Sisanya jarang saya pakai. Ini itu tools apa ya, kayak efek perspektif gitu teman-teman. Bisa kita atur kayak gini. Kalau yang block shadow tadi dia nggak ada efek yang kayak gini. Kalau yang sering lihat graffiti itu cukup sering pakai efek kayak gini teman-teman. Oke, tapi kita bakal sekarang ngikutin yang block shadow, itu pakai yang ini, yang ketiga. Nah, kalau ini ke sini kita arahin juga ke situ. Start. Nah, kalau teman-teman perhatiin, dia itu masih ada garis-garis kayak gini nih. Ini cukup mengganggu. Ada cara ngerapihinnya. Cara ngerapihinnya itu ada dua. Yang pertama di warp, dan yang satunya lagi di bikin boundary. Kita bikin yang versi warp dulu. Sini kita copyin. Nah, ini tuh kita coba. Oke. Kita coba pisahin dulu kayak tadi si efek dan si kontur, atau si efek extrude dan efek kontur yang tadi kita bikin, kita pisahin. So, biar nggak pusing, yang ini kita cut dulu. Nah, ini tuh terdiri dari dua bagian kontur dan bagian extrude. Kita tarik, saya coba tarik. Nah, ini itu ganti warnanya. Ini itu yang efek dari extrude, ini efek dari kontur. Kalau saya paste, ini objek utamanya. Kita cut dulu biar gak pusing. Oke, nah saya Ctrl Z tadi, mundur lagi. Kita weld. Nah, kalau klik ini, terus klik yang keduanya, atau klik yang si efek dan si objek yang di efeknya. Nah, nanti dia keluar pilihan ini weld. Set. Nah, dia itu langsung menyatu semuanya. Nggak terpisah-pisah lagi, dan si garis halus ininya itu hilang. Jadi satu objek utuh sekarang. Nah, kayak gini. Terus kita paste lagi yang tadi yang udah kita cut. Nah, terus kita coba yang cara boundary. Cara yang boundary ini lebih cepat, dan yang lebih sering saya pakai itu yang efek yang ini teman-teman. Nah, ini kan ada objek si efeknya sama objek utamanya. Kalau ini kita gak perlu pisahin dulu, cukup klik yang ini dan si objek utamanya. Atau kalau mau pakai efek create boundary ini, dia itu minimal ada dua objek yang kita pilih, dia bakalan keluar. Jadi kita pilih ini sama yang objek utamanya, nah dia keluar. Dan ini ngebikin ini garis di sepanjang atau seluruh pinggirannya aja teman-teman. Dia itu nge-trace atau ya bikin sendiri inilah maksudnya. Kita cut, terus kita hapus si efek yang ungu ini. Nah, jadi tinggal ninggalin objek utamanya aja. Terus kita paste lagi, dan kita kasih warna, hilangin outline-nya, terus order to back of layer atau shift back down. Oke, shift back down. Nah, sama. Apa perbedaannya?
Perbedaannya itu ada di letak ini. Kalau bedanya warp sama boundary, si warp ini dia nyisain lubang. Kalau tadi ada lubang kayak gini, dia gak bakalan ditutup. Beda dengan cara boundary, dia ini bakalan nutup si lubang-lubang yang di tengahnya itu. Yang lebih sering saya pakai itu efek yang atau finishing yang ini, teman-teman, karena lebih cepat dan jarang error, gak pernah error. Kalau saya pakai ini kadang-kala ada error atau clipping kayak gitu, teman-teman, tapi kebetulan sekarang enggak. Clipping itu jadi apa ya, efeknya itu ada yang nge-glitch atau nge-bug, dan errornya itu bukan error di kita, tapi error di si Corelnya itu sendiri, sepengalaman saya atau sejauh pengetahuan saya. Oke, gitu teman-teman. Nah, kelebihannya efek yang old school apa? Kelebihannya dia itu ada tadi pilihan yang perspektif atau yang ini nih, teman-teman. Terus dia itu bisa, kalau saya sendiri bisa nge-exportnya lebih jauh, nanti saya kasih tahu ke arah mana. Cuma kekurangannya itu dia itu efeknya satu mati itu beda kayak yang tadi kita nambahin font kayak gini, si efeknya terus menyesuaikan dia, karena efeknya hidup. Beda kayak yang ini, karena dia efeknya mati, mau ditambah atau mau dihapus harus ngebongkar lagi semua, teman-teman. Ini harus bikin lagi dari awal. Nah, si efeknya itu dia mati, harus bikin lagi. Oke, itu salah satu kelemahan terbesarnya. Nah, kekurangan ini dia nggak punya efek perspektif. Sama satu lagi, kalau dari efek yang old school, saya bisa ngembangin efeknya sampai bikin kayak gini. Nah, dia efek si New York Knicks ini, dia ada di efek 3D-nya itu ada dikasih warna di bagian bawahnya. Jadi dia ada stroke di sini. Terus di bagian akhir di finishing lagi sama kontur. Saya nyoba bikin itu jadi kayak gini, teman-teman. Nah, mungkin saya bikin untuk nanti tutorial selanjutnya. Saya bakal jelasin bikin efek yang kayak gini. Cukup tricky. Saya nyoba di awal cukup pusing, teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bisa juga. Nanti insya Allah saya sharing lagi dengan cara bikin efek yang ini. Mungkin untuk sekarang sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Hatur nuhun.